ini jika tidak dilaksanakan karena lupa, maka tidak usah diganti dengan sujud sahwi. Berbeda dengan sunnah-sunnah ab'ad. Maka sunnah ab'ad jika ditinggalkan karena lupa, maka diganti dengan sujud sahwi. Pada sunnah-sunnah hai'ah ini ada 15. Pertama, raf'ul yadaini inda takbiratul ihrami. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Ini sunnah hay'ah. Wa indar ruku'i wa raf'i minhu. Begitu juga ketika ruku', mau ruku', akan ruku' dan bangun dari ruku'. Ini juga sunnah mengangkat tangan sambil takbir ya. Wa wad'ul yamini 'ala shimali, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Begitu selesai takbiratul ihram, maka tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Itu hanya sunnah ya. Wa tawajjuhu, kemudian membaca doa tawajjuh. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi, atau yang dikenal dengan doa iftitah. Ini juga sunnah ayat. Wal isti'adatu, membaca ta'awud sebelum membaca Al-Fatihah. Ya, sebelum membaca surat Al-Fatihah yang menjadi rukun sholat, membaca surat Fatihah itu. Wal jahru fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'ihi. Membaca bacaan sholat dengan keras pada sholat-sholat yang disunahkan untuk membaca keras. Seperti 2 rakaat pertama dari sholat maghrib, 2 rakaat pertama dari sholat isya, dan 2 rakaat sholat subuh. Itu bacaan sholat, surat Fatihah, dan apa itu surat-surat setelah membaca surat Fatihah dibaca secara keras. Ini sunnah ayat. Wal israru fi maudhi'ihi, membaca pelan bacaan sholat pada tempatnya, yaitu pada sholat-sholat, sholat duhur, sholat asar. Ini semua bacaan sholat dibaca secara pelan, tidak dibaca secara keras. Wa ta'minu, membaca amin. Begitu imam selesai membaca surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka disunahkan membaca amin secara bersama-sama antara imam dengan makmum. Bersama-sama imam dengan makmum. Dan ini yang dianjurkan supaya doa menjadi mustajab. Wa qira'atus surah ba'dal Fatihah. Membaca surat-surat dalam Al-Quran setelah membaca surat Fatihah. Jadi kalau membaca surat Fatihah ini menjadi rukun salat. Tapi membaca surat-surat selain Fatihah menjadi sunnah. Wa takbiratu inda raf'i wal khafdi. Ini kita lanjutkan hari ini ya. Jadi sunnah berikutnya wa takbiratu lan piro-piro takbir inda raf'i, ing dalam nalikone tangi, wal khafdi lan ing dalam nalikone tumurun, ketika bangkit dan ketika turun. Misalnya apa? Bangkit dari apa itu sujud ya. Ya, dari sujud yang kedua ke rakaat berikutnya itu disunahkan membaca takbir Allahu Akbar gitu. Wal khafdi, ketika turun, misalnya dari berdiri untuk ruko, ini kan disunahkan juga apa, membaca takbir dan seterusnya ya. Ini sunnah ya. Rawal Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana yusalli bihim fayukabbiru kullama khafada wa rafa'a. Jadi apa yang kita pelajari bahwa membaca takbir ketika turun eh, dan ketika berdiri ya, naik bangkit ya, ketika sholat ya, itu berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Memang
di menurut cerita riwayat Abu Hurairah Nabi menjalankan seperti itu. Ini hadisnya. Wa qulu Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Dan ucapan sami Allahu liman hamidah. Jadi ketika apa kita rukuk kemudian mau bangkit dari rukuk, maka imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, kemudian sesuai dengan hadis yang lain, maka makmum mengucapkan Rabbana lakal hamd. Jadi gantian. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Ini sunnah hayah yang dilakukan oleh imam dan kemudian disusul oleh makmum. Wa tasbihu lan maca tasbih fi ruku'in dalam rukuk was sujudi lan ing dalam sujud. Ketika rukuk dan ketika sujud membaca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhanallah azim hamdi dan seterusnya ya. Itu sunnah umumnya memang dibaca 3 kali ya, 3 kali. Tapi kalau mau lebih dari 3 kali juga tidak apa-apa ya, boleh ya. Tapi kalau jadi makmum ya jangan banyak-banyak membaca tasbihnya. Kasihan yang jadi, maaf, kalau jadi imam jangan banyak-banyak membaca tasbihnya. Kasihan yang jadi makmum. Wasujudi. Rawah Muslimun wa ghairuhu an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah wa fihi thumma raka'a fa ja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim thumma sajada faqala subhana rabbiyal a'la. Jadi apa yang kita lakukan ketika rukuk membaca subhana rabbiyal azim hamdi. Ketika sujud membaca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah. Sahabat Hudzaifah. Jadi ini ada hadisnya. Wawad'ul yamini lan nyelehkan tangan apa? Wawad'ul yadaini lan nyelehkan tangan loro al fakhidaini ing atase nure apa pupu loro fil julusi ing dalem nalika minggu. Jadi kita punya rukun sholat duduk di antara 2 sujud. Setelah sujud pertama, kemudian duduk, ya, baru sujud yang ke. Nah, ketika duduk itu kita disunahkan secara hayah meletakkan 2 tangan di atas 2 paha. Sebenarnya kalau tidak diletakkan sudah nggak apa-apa, tapi ini adalah sunnah. Bagaimana kondisi ketika duduk tadi, meletakkan 2 tangan di atas 2 paha? Yabsutu hale buka atau hale beber sapa uang al yusra ing tangan kang kiwa. Wayak bidu lan gegem menggenggam sapa uang aluna tangan kang. Jadi duduk ya 2 tangan di atas 2 paha, 2 tangan kanan, maaf, tangan kanan dibuka gini ya, di atas 2 paha. Tangan kanan digenggamkan kecuali illal musabbihata kejaba driji penunjuk kecuali jari telunjuk. Jadi digenggamkan kecuali jari telunjuk ini. Untuk apa? Fa'innahu krana sak temene uang iku yusiru awih isyarah sapa wong biha kelawan al musabbihah. Mutasyahidan hale wong kang maca tasyahud, hale wong kang maca syahadat. Jadi telunjuk jari tangan kanan tadi untuk memberi isyarat. Isyaratnya dengan digerakkan begini. Ini isyarat ya. Bagaimana cara menggerakkan itu terserah ya. Tapi yang jelas telunjuk ini untuk menjadi isyarat ketika membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Sambil digerakkan begitu. Ya, ini hanya isyarat ya.
Rawah Muslimun an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma fi sifati julusi sallallahu alaihi wasallam qala kana idza jalasa fi sholati wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna wa qabada asabi'ahu kullaha wa asyara bi isbi'ihi allati talil ibham wa wada'a kaffahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra. Jadi hadis itu menjelaskan dua tangan tadi diletakkan di atas dua paha, ya. Tangan kiri di atas paha kaki kiri dengan terbuka begini, tidak menggenggam. Tangan kanan di atas paha kaki kanan dengan menggenggam kecuali jari telunjuk tadi. Nah, itu sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar. Wal iftirasyu lan lungguh iftiras. Wal iftirasu lan lungguh iftiras. Bijami il jalasati dalam sekabiane pira-pira lungguh. Jadi gambaran duduk iftiras itu ya duduk di antara dua sujud itu. Ya, itu duduk iftiras. Atau duduk ketika tahiyat awal pada sholat maghrib atau sholat isya atau sholat duhur atau sholat asar. Itu duduk iftiras. Ya, seperti itu. Wa tawarruku lan nunggu tawarruk fil jalsatil akhirati di dalam lungguh kang akhir. Tetapi untuk tahiyat akhir, duduk yang terakhir ya, itu duduknya beda ya dengan duduk iftiras. Jadi untuk tawarruk kaki kiri dikeluarkan, diarahkan ke sebelah kanan. Ya, itu kan tawarruk namanya. Nah, kalau iftiras dua kaki tadi apa diduduki ya, jadi tidak dikeluarkan. Ini sunnah-sunnah hayat juga ketika melakukan sholat tadi. Lima rawahul Bukhari min hadis Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ana kuntu ahfadzakum ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fihi fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi yusra wa nasaba al-yumna. Jadi ini gambaran duduk iftirash ya, duduk iftirash. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Humad As-Sa'idi. Abu Humad As-Sa'idi menyaksikan bagaimana Rasulullah duduk ketika di antara dua sujud itu. Nah, maka Rasulullah duduk jalasa fi rijlihil yusra. Jadi kaki kiri diduduki, ya. Wa nasobal yumna kaki kanan ditegakkan. Sebagaimana tahiyat awal itu. Wa idza jalasa fi raq'atil akhirati qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Tapi kalau pada rakaat terakhir, duduk terakhir untuk tahiyat akhir ya, maka kaki kiri diajukan ke kanan. Qaddama rijlahul yusra. Ya, dikeluarkan ke kanan itu. Wa nasabal ukhra, ya kaki kanan tetap berdiri tegak itu. Ya. Waqa'ada ala maq'adatihi, kemudian Nabi duduk tidak di atas dua kaki tadi. Tidak. Yang terakhir wataslimatu saniyatu wataslimatu lan salam asaniyatu kang kaping pindho. Jadi salam pertama itu menjadi rukun sholat. Karena sholat itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam yang pertama. Itu menjadi rukun. Karena itu, maka salam yang kedua ini menjadi sunnah hayat. Artinya apa? Salam pertama saja sudah cukup. Sudah dianggap keluar dari sholat. Ya, keluar dari sholat. Ditambah salam yang kedua, itu hanya sunnah. Wa inda Muslim an Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Idza qa'ada fi sholati ja'ala qadamahul yusra baina fakhidhihi wa saqihi wa farasha qadamahul yumna. Jadi ini hadis lain yang menggambarkan bagaimana duduk Nabi baik secara iftirash maupun secara tawarruk. Persoalan salam yang kedua tadi, rawah Muslimun an Sa'din radhiyallahu anhu qala kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayadha khatti. Jadi menurut hadis Imam Muslim dari Sa'ad menyaksikan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam, ya, mengucapkan salam an yaminihi wa an yasari, baik salam ke kanan berarti salam yang pertama maupun salam ke kiri berarti salam yang ke hatta aro bayadha khoti, kata Sa'ad, sehingga aku melihat bagaimana putih pipi Nabi. Artinya kalau tengok ke kanan ya agak ya sudah separuh begini, ya. Sehingga pipi ini kelihatan. Itu juga nengok ke kiri ya lurus ke kiri. Nah, ini gambaran salam yang dilakukan oleh Nabi sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Sa'ad tadi. Warawa Abu Dawud wa ghairu an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi wa an shimalihi hatta yura bayadu khatihi. Menurut hadis riwayat Abi Dawud ini juga sebagaimana dari Abdullah bin Mas'ud, ya, Nabi mengucapkan salam ke kanan berarti pertama, ke kiri berarti kedua. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi ucapannya seperti itu, ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini inilah beberapa sunnah hayat yang dianjurkan untuk dilakukan ketika menjalankan sholat. Walaupun ini sunnah, tetapi sangat baik jika kita lakukan. Karena dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang sunnah ini, justru kita ini semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak saja melihat bahwa sunnah itu boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Tapi kita harus melihat secara positif bahwa dengan banyak menjalankan perbuatan yang sunnah, tentu tidak dengan meninggalkan perbuatan yang fardu, maka kita semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Arah. Iya, kan. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم على الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنبنا وخطأنا وجهلنا وإسرافنا وما أنت أعلم به منا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.